Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi skala ekonomis persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada saya, Ananda Ratnasari, yang kedua Andriani, yang ketiga Anita Rahmawati Dwi Saputri, dan yang keempat Ayu Nabilah Rahmatika. Materi bahasan kali ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah skala ekonomis dan perdagangan internasional. Yang kedua, skala ekonomis dan struktur pasar. Yang ketiga, ada teori persaingan tidak sempurna. Dan yang keempat, ada dumping. Untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Model-model keunggulan komparatif didasarkan pada asumsi imbalan tetap mengikuti skala atau constant returns to scale, yang artinya diasumsikan bahwa jika input untuk suatu industri dilipat duakan, maka output industri tersebut juga akan berlipat dua. Namun, dalam kenyataannya, banyak industri dicirikan oleh skala ekonomis, sehingga produksi lebih efisien dengan semakin besar skala produksinya. Skala ekonomis berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi satu unit produk bersamaan dengan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi. Jika terdapat skala ekonomis, pelipat duaan input yang digunakan oleh suatu industri akan meningkatkan produksi industri tersebut lebih dari 2 kali lipat. Pada gambar di samping, yaitu pada kurva ini dapat dijelaskan bahwa jumlah produksi dari Q yang menuju Q2 itu dapat menyebabkan turunnya biaya produksi per unit, yaitu dari C ke C1. Lalu, hubungan antara input dan output di suatu industri hipotesis. Untuk memproduksi 10 output diperlukan 15 jam kerja. Sedangkan untuk memproduksi 25 output diperlukan 30 jam kerja. Adanya skala ekonomis bisa dilihat dari kenyataan bahwa dengan melipat duakan input nugget, yaitu dari 15 ini menuju ke 30 menyebabkan output industri meningkat lebih dari 2 kali lipat, yaitu dari 10 menjadi 25 output, yaitu meningkat jadi 2,5 kali lipat. Sama halnya keberadaan skala ekonomis bisa dilihat dengan mengamati input naker rata-rata. Rata-rata jumlah naker yang dikerahkan untuk menghasilkan setiap unit output. Jika output yang dihasilkan hanya 5 unit, maka input naker rata-ratanya adalah 2 jam. Sedangkan jika output yang dihasilkan adalah 25 unit, maka input naker rata-ratanya turun menjadi 1,2 jam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa skala ekonomis berhubungan dengan penurunan biaya produksi bersamaan dengan bertambahnya jumlah output. Lalu, bagaimana perdagangan internasional masuk? Konsumen di setiap negara akan tetap mengkonsumsi beragam barang. Misalnya, industri A berlokasi di negara 1, sedangkan industri B berlokasi di negara 2. Apabila konsumen B yang berasal dari negara 1 ingin membeli barang B yang berlokasi di negara 2, maka ia harus mengimpor barang B tersebut dari negara 2. Apabila konsumen A yang berasal dari negara 2 ingin membeli barang A, maka ia harus mengimpor dari negara 1, yaitu negara yang industri A-nya berlokasi di negara 1 tersebut. Perdagangan internasional memegang peranan penting, yaitu perdagangan memungkinkan setiap negara menghasilkan variasi barang yang terbatas dan meraih keunggulan skala ekonomis tanpa mengorbankan keragaman konsumsinya. Perdagangan internasional akan meningkatkan keragaman barang yang tersedia.
Setiap negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang tertentu saja, yang memungkinkan memproduksi barang-barang tersebut lebih efisien daripada negara yang memproduksi skalanya sendiri. Perekonomian yang berspesialisasi ini selanjutnya akan berdagang satu sama lain agar dapat mengkonsumsi seluruh jenis barang. Hal inilah yang mengakibatkan perdagangan internasional masuk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andriani. Silakan Andriani untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada skala ekonomi dan struktur pasar. Skala ekonomis itu dalam ilmu mikroekonomi merujuk kepada keuntungan biaya yang berhubungan dengan ekspansi usaha. Nah, pemanfaatan skala ekonomis ini itu bertujuan untuk membantu menjelaskan bagaimana sih atau mengapa sih perusahaan itu bisa tumbuh besar di beberapa industri gitu, seperti itu. Nah, skala ekonomis itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama ada skala ekonomis eksternal dan skala ekonomis internal. Skala ekonomis eksternal akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu besarnya satu perusahaan. Nah, kan kalau skala ekonomis eksternal ini kan berarti mengacu pada luar perusahaan. Jadi kalau ada di dalam perusahaan itu ya tidak perlu. Jadi yang perlu hanya apa yang ada di luar perusahaan, seperti itu. Nah, yang kedua ada skala ekonomis internal. Nah, skala ekonomis internal itu kalau internal berarti dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga skala ekonomis internal atau internal economies of scale ini muncul jika biaya per unit tergantung pada besarnya satu perusahaan. Sehingga hal ini tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Jadi kalau apa yang ada di luar perusahaan itu ya tidak perlu dikaitkan, seperti itu. Nah, skala ekonomis eksternal internal itu memiliki implikasi yang berbeda-beda untuk menciptakan sebuah struktur pasar. Nah, misal kalau sebuah industri itu lebih bersifat eksternal, itu biasanya pasti terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil dan biasanya itu akan menciptakan struktur pasar persaingan sempurna. Nah, sebaliknya, jika suatu perusahaan itu lebih bersifat internal, maka pasti itu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar dan akan menciptakan struktur pasar yaitu persaingan tidak sempurna. Nah, seperti itu. Baik skala ekonomis eksternal maupun internal merupakan penyebab penting terjadinya perdagangan internasional. Nah, namun penelitian terbaru mengenai peranan skala ekonomis dalam perdagangan menitik beratkan pada skala ekonomis internal. Nah, karena hal ini itu kalau skala ekonomis internal itu lebih menguntungkan atau lebih memiliki kelebihan gitu loh bagi perdagangan. Nah, kelebihan-kelebihan itu antara lain satu ada lebih mudah diidentifikasi dalam praktek dibandingkan dengan skala ekonomis eksternal. Yang kedua itu model perdagangan dengan skala ekonomis internal itu lebih sederhana untuk dikembangkan, seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Nabila. Selanjutnya, saya Ayu Nabila Ramatika akan menjelaskan tentang teori persaingan tidak sempurna. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, perseorangan itu memiliki pengaruh yang besar atas harga barang yang akan dijual. Contohnya di sini yaitu pasar persaingan sempurna. Ini adalah toko barang unik, contohnya seperti itu ya, di mana seseorang itu dapat menegosiasikan harga dengan harga yang mereka inginkan untuk mendapatkan diskon dan potongan-potongan harga. Nah, sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual dan pembeli itu tidaklah sama, sehingga penjual dan pembeli itu dapat mempengaruhi pasar.
Selanjutnya, di pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan itu tidak bisa mempengaruhi harga atau price taker. Artinya, penjual barang yakin bahwa mereka itu dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka kehendaki pada harga yang berlaku dan tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima di atas produk yang mereka jual. Nah, sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition, perusahaan-perusahaan sadar bahwa mereka itu dapat mempengaruhi harga-harga produk mereka dan bahwa mereka itu dapat menjual lebih banyak hanya dengan menurunkan harga produknya. Nah, jika perusahaan itu tidak dapat mempengaruhi harga, maka perlu dikembangkan perangkat analisis tambahan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan itu berperilaku. Misalnya dengan mengamati pasar monopoli murni, di mana satu perusahaan itu tidak menghadapi pesaingnya. Nah, selanjutnya, pasar monopolistik. Nah, dalam model ini ditetapkan dua asumsi, yaitu yang pertama, setiap perusahaan itu dianggap mampu membedakan produknya dari produk-produk pesaingnya. Artinya, konsumen itu tidak dapat berbondong-bondong membeli produk-produk perusahaan lain karena perbedaan harga yang tipis. Nah, sedangkan produk differentiation itu menjamin bahwa setiap perusahaan itu memiliki monopoli dalam produk yang khas di dalam suatu industri. Dan karena itu agak terisolasi dari persaingan. Nah, yang kedua, setiap perusahaan itu menganggap harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya itu sebagai sesuatu yang tetap. Artinya, mereka itu mengabaikan dampak dari harga yang ditetapkan terhadap harga perusahaan-perusahaan lain. Sedangkan monopolistik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, konsumen itu memiliki banyak pilihan barang. Yang kedua, produsen itu dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena tidak ada persaingan tadi. Yang ketiga, masing-masing monopolistik itu mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena memiliki pasar atau konsumennya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan kekurangannya itu yang pertama tidak efisiensinya produksi karena produsen itu tidak berproduksi dengan biaya rata-rata AC yang minimum. Nah, kemudian yang kedua, terlalu banyak perusahaan kecil. Dan yang terakhir, konsumen itu masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut atau P lebih besar dari MC. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Selanjutnya adalah dumping. Dalam persaingan pasar tak sempurna, kadangkala ada perusahaan-perusahaan yang menjual barangnya itu berbeda harganya ketika diekspor dan dijual di pasar domestik. Nah, bentuk umumnya ini salah satunya adalah dumping, yaitu praktek penetapan harga di mana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang diekspor dan harga yang lebih tinggi untuk yang dijual di pasar domestik. Praktik dumping merupakan persoalan kontroversial dalam kebijakan perdagangan yang dianggap sebagai praktek curang dan karena itu harus diatur secara khusus dan dihukum. Di perdagangan AS, mereka itu melarang perusahaan-perusahaan asing melakukan dumping di pasar mereka. Jadi kalau misalkan terbukti dia melakukan dumping, maka akan dikenakan sanksi-sanksi atau tarif. Nah, dumping dapat terjadi hanya jika dua kondisi dipenuhi, yaitu yang pertama, industri harus berbentuk persaingan tak sempurna, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga dan bukan menerima harga pasar. Yang kedua, pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk domestik tidak dapat dengan mudah membeli barang-barang yang ditujukan untuk ekspor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.